Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya mau update aja ya untuk renovasi rumah kami dari satu lantai menjadi dua lantai di hari 150 lebih ya. Jadi targetnya sebenarnya kemarin adalah 120 dan alhamdulillah ya nggak apa-apa sih. Ini sudah naik, genteng sudah naik, semua sudah naik. Tinggal kita plester untuk kiri kanan. Jadi kenapa kita plester kiri kanan? Karena supaya kita lebih fokus nanti prosesnya di dalam rumah gitu ya. Nah kalau kiri kanan ini kan ganggu tetangga gitu. Jadi kita usahain kita plester dulu kiri kanannya itu menggunakan mortar MU ya, atau mortar gitu. Jadi menggunakan semen langsung. Sedangkan kalau kita menggunakan pasir ini prosesnya akan lama banget ya, bisa makan waktu 2 mingguan lebih gitu ya. Nah kalau untuk mortar mungkin seminggu udah selesai gitu. Jadinya saya pilih untuk menggunakan mortar. Mortar yang saya pakai ini Global Union 600 atau bisa juga menggunakan Global Union yang lain ya, yang teman-teman suka gitu ya atau cocok. Nah ini setelah jadi untuk plesterannya, terus tadi bambu-bambu yang tadi banyak ya udah kita copot-copotin. Terus kita fokus di depan rumah, yaitu di face rumahnya ya, di depan rumah gitu. Dan ini sudah mulai kita cat juga untuk depannya. Nah ini pengecatannya menggunakan biasa ya teman-teman, yaitu aquaproof. Kita aquaproof, jadi setelah semen selesai kita aquaproof, yaitu menggunakan aquaproof yang 2 galon habis kalau tidak salah nih kemarin. Ternyata luas juga ya. Terus pemasangan dinding keramik batu alam ini habis 6 box gitu ya kemarin. Terus memang beberapa bagian lainnya seperti di bawah ini juga kita lagi plester, mudah-mudahan sih selesai dalam minggu ini. Jadi untuk bagian luar semuanya selesai dulu. Memang agak unik sih proses di rumah saya ini ya. Jadi yang biasanya tidak dilakukan saya lakukan gitu teman-teman. Jadi kita prosesnya dari bawah dulu naik ke atas supaya bawah bisa digunakan gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat bawahnya seperti apa. Jadi udah saya tinggalin nih untuk lantai bawahnya. Sedangkan lantai atasnya nanti sambil santai-santai kita kerjain gitu ya. Nah ini saya akan masuk dalam rumah dan ini proses di depan rumah ya teman-teman gitu. Jadi di atasnya udah rapi, kita mulai ke bawah. Ini plesterannya menggunakan semen dan pasir. Kenapa kalau semen dan pasir di sini kita pakai? Karena memang tidak ganggu tetangga ya. Kalau yang tadi jujur kalau kita teplok gitu, itu pasirnya kemana-mana dan kotor semua, tetangga pasti akan komplain gitu ya. Nah untuk menghindari komplainan tetangga, kalau untuk bata ringan itu bisa menggunakan mortar MU atau mortar lainnya yang teman-teman cocok gitu ya. Habisnya juga nggak banyak kok. Kemarin untuk mortar MU kiri kanan itu saya habis sekitar 18 sak gitu ya, 18 sak mortar yang 50 kilo. Nggak terlalu banyak sih kalau menurut saya sih untuk rumah seluas rumah ini ya, samping kiri kanan terus belakang. Oke kita masuk ke dalam rumah ya untuk melihat bahwa saya sudah pindah ke dalam rumah, jadi menghindari ngontrak-ngontrak juga gitu ya. Nah ini penampakan di depan, lubang angin, dan ini sudah kita teralis juga. Untuk ini sudah kita teralis ya. Terus untuk kusennya menggunakan kusen oven Banjar apa saya lupa. Nah itu tangganya juga untuk plafonnya memang belum ya, karena memang belum ada dananya. Tapi dengan seperti ini aja udah cukup cakep ya. Jadi menghemat dana juga saya sementara. Terus dinding-dindingnya tadinya banyak gompal dikerjain sama tukang pertama, ini udah rapi. Terus tangganya yang kemarin dulu kepala juga udah rapi gitu ya, dibongkar ulang teman-teman. Ya inilah kita harus memilih tukang yang betul-betul tukang ya. Karena kenapa? Karena kejadian yang ini pengalaman buat saya sendiri ya. Dengan kemarin bongkar tangga dan ngerapihin bagian dapur gitu ya, kemarin itu makan waktu 1 bulan gitu. Coba bayangin, kita harus bayar tukangnya, kita harus bayar lain-lain ya. Oke, nah ini sengaja saya tutup ya untuk lantai 2-nya supaya proses di lantai 2 itu tidak mengenai lantai bawah gitu ya, kayak pasir dan debu gitu ya. Terus untuk ya granitnya, ini granit khusus untuk lantai ya. Granit khusus lantai ini memang saya beli langsung dari toko Depo Bangunan. Ini yang menggunakan Indogres. Ini banyak yang jual sebenarnya ternyata ya. Dan harganya rata-rata sama gitu ya. Kalau saya habis sekitar 2.500.000 untuk granitnya aja yang sudah jadi. Dan itu sesuai dengan ukuran. Jadi ukurannya ada yang 60, 80 dan 1 meter. Saya menggunakan yang 1 meter.
Terus ini bagian dapur yang dapur dan tembok yang sempat saya di video saya ada, yaitu waduh itu prosesnya lama banget karena memang temboknya banyak yang berantakan dan ini kita rapihin gitu ya. Kalau kita hajar dengan asal-asalan tentunya hasilnya juga nggak bagus gitu ya, banyak pelatat-peletotnya, dindingnya nggak rata, aduh pokoknya parah deh. Ini mohon maaf ya teman-teman berantakan karena memang ini kita baru pindah 2 minggu yang lalu dari rumah kontrakan ke sini gitu. Jadi proses naruh barangnya juga asal-asalan dulu ya. Yang penting kita bisa masak gitu ya. Sama kita sambil rapihin piring-piringnya. Dan kita juga menggunakan kompor tanam biar lebih rapi. Ini mereknya TK gitu ya, TK dari Jerman. Ini harganya sekitar 3 jutaan. Ya alhamdulillah sih dapat diskon ya dari Depo Bangunan kemarin. Terus mesin cuci sudah kita pindah ke dalam, biayanya mahal banget pas pemindahan. Ya nggak apa-apa. Terus ini jendela nanti kita kasih aluminium, terus itu void ke atasnya ya. Jadi ada pertukaran udara supaya nggak pengep banget gitu udaranya. Selanjutnya ini ya teman-teman. Nah ini juga nanti juga aluminium di sini gitu ya. Jadi nanti saya ada tahap-tahapannya, aluminium mana saja yang diutamakan gitu ya. Seperti dapur yang kita utamakan. Untuk atas yang plafon sama ya dengan depan. Jadi semua plafon belum ada yang saya pasang gitu ya. Kita lihat ke kamar ya. Ini adalah kamar mandi. Ini dari Depo Bangunan juga. Untuk pintunya 1 jutaan. Atas belum diplafon juga. Dinding-dinding ini dari Mitra 10 dan juga dari Depo ya. Untuk toiletnya menggunakan Toto. Ini menggunakan Fox ya untuk cuci tangannya. Dinding-dindingnya ini keramik teman-teman. Keramiknya sengaja kita pilih yang agak-agak soft gitu ya, agak krem, terus atasnya putih. Terus untuk kamarnya juga sama, belum dipasang ini ya, belum dipasang plafon. Tadinya rencana kita mau pasang plafon dulu, cuma waktunya nggak ada gitu ya. Ya udah nanti aja gitu. Terus semua kamar kita kasih AC dan juga exhaust untuk lantai bawahnya supaya tidak pengep gitu ya. Nah lantai ini depan ini juga sama, ada AC dan juga ada exhaustnya gitu ya. Tapi ruangannya lebih kecil gitu teman-teman. Untuk kusen kita menggunakan kusen yang lama pintu-pintunya, tapi kalau kusen ininya kita menggunakan kusen yang baru. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun belum selesai 100%, setidaknya ini kalau tidak salah ya sekitar 70% karena lantai 2-nya memang belum selesai semua. Dan ini tertunda karena memang banyak banget perbaikan-perbaikan yang kita lakukan karena kesalahan-kesalahan tukang pertama seperti tangga, plester yang salah, itu makan waktu sebulan. Waktu sebulan itu harusnya bisa ngerjain 2 bulan ya, karena kenapa? Karena harus dibongkar ya, dipasang ulang, jadi makan waktunya 2 kali pekerjaan ya. Ya tapi alhamdulillah ini saya syukurin semua, alhamdulillah pekerjaannya aman sama lancar barokah buat kami. Dan juga buat teman-teman yang akan bangun juga harus hati-hati karena memang memilih tukang ini salah satu yang faktor utama juga ya keberhasilan dan kelancaran gitu, selain kita berdoa juga ya. Terus untuk teman-teman yang lainnya jangan lupa like dan subscribe di channelnya Bima, dan buat yang lagi bangun mudah-mudahan diberikan kelancaran, amin.